Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Yang sudah hadir pada pagi hari ini, Shalom. Shalom. Dan juga Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini dari rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur hari lepas hari boleh kita lewati. Semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu saat ini di hadapan Tuhan untuk menaikkan syukur kita. Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan peduli kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kami ada berkat kemurahan Tuhan. Mari kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kembali kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, Kau hiasi Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Mari bersama kembali nyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari nyatakan dengan syukur-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
kasih Tuhan. Hanya karena kasih-Mu. Kami hidup karena kemurahan Tuhan. Hidup hari ini Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami kagum kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami nikmati berkat kemurahan-Mu Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari kita bawa korban syukur kita pagi di hadapan Tuhan. Oh, kami perlu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap setia Tuhan, dan tidak melepaskan Tuhan pegangan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih buat cinta-Mu Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Angkat hatimu, katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, yes Lord, than the heaven. your mercy, Is deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean.
Tuhan, peduli pada kami Tuhan. Saat ini kami datang, kami naikkan syukur kami, terima kasih buat anugerah baru yang Tuhan berikan. Kami bawa hidup kami bawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu Engkau sendiri yang hadir dan beracara di tengah-tengah ibadah kami pagi ini. Melawat setiap pribadi yang hadir satu demi satu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Boleh beli sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh beri salam dulu pada sobat di kanan kirinya. Kita mau naikkan pujian pagi ini dan kita mau katakan, kita mau nyatakan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita tinggikan Dia dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah kita. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, Kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Mari bersorak lebih lagi bagi Allah kita. Katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Mari serukan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Allahku dahsyat Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk memberikan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan doa, nanti Kak Olivia akan memimpin kita dalam doa persembahan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Amin. Sebab
Sebentar kami akan berikan persembahan kami Tuhan dari yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di gereja-Mu di GBI dengan Alamat Geraha Pena. Kami bersyukur dan kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian. Yesus saja Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus saja Tuhanku aja, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita bawa ke rumah Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang paling mengerti isi hati kita. Apa yang menjadi beban kita saat ini, apa yang menjadi pergumulan kita, ataupun yang sedang mengusik hati kita hari-hari ini. Mari datang pada Yesus, karena Dia yang membaharui hati kita. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kembali katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya ya Tuhan Yesus. apa yang harus ku buat? Mari datanglah, Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya, Anugerahnya Dia ampuniku, ampuniku.
dan bebaskanku. Amin. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pembaharuan terjadi. Amin. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menolong hidup kami. Ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, maka perkara-perkara ajaib dapat terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan berkati kami kembali dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu yang di rumah, yang nonton melalui live streaming juga saya ucapkan selamat menikmati firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar hal ini, yaitu sembuh dari luka hati. Kita baca satu ayat Bapak Ibu, Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata begini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu kisah Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita sering atau bisa mengalami yang namanya patah hati. Dan bahkan seringkali kita menemukan begitu banyak orang Kristen hidup dalam keadaan hatinya terluka. Nah, kita akan lihat lebih jauh Bapak Ibu, apa itu luka hati? Luka hati berbicara tentang luka pada jiwa seseorang karena mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Dan orang tersebut dapat bereaksi sesuai dengan kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ketika orang mengalami luka di hatinya, orang tersebut bisa bereaksi sesuai dengan apa yang dia mau. Kemudian luka hati membuat batin seorang menjadi tidak sehat. Bapak Ibu, ini perlu kita pahami kembali. Bahwa luka hati membuat batin seseorang menjadi tidak sehat. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh Bapak Ibu. Di dalam Alkitab dapat dijumpai istilah lain untuk luka hati atau luka batin. Kita menemukan ada kata robek jiwa. Bukan berarti jiwa kita tuh robek Bapak Ibu. Tapi itu satu istilah di mana jiwa kita itu kita rasakan ada sesuatu yang tercabik-cabik. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada sesuatu yang bisa menyakitkan yang kita alami di dalam jiwa kita. Dikatakan dalam Amsal 27:9, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Bapak Ibu, kalau kita mengalami banyak penderitaan dalam hidup, itu kadang-kala bisa merobek jiwa kita. Nah, kemudian istilah lain dalam Alkitab kita menemukan ada kata remuk jiwa. Remuk jiwa, tadi robek jiwa. Sekarang remuk jiwa. Kemudian kita juga sering mendengar kata patah hati atau luka hati. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi sesuai dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu
Penyebab luka hati atau luka batin. Kita akan melihat apa penyebab luka hati atau luka batin. Ada beberapa penyebab yang kita akan lihat Bapak Ibu. Yang pertama namanya penolakan. Penolakan pada masa dalam kandungan, masa kanak-kanak atau masa dewasa atau masa tua. Bapak Ibu hati-hati, rupanya bayi dalam kandungan pun bisa merasa tertolak. Ketika ibunya tidak menginginkan anak itu ada. Dari dalam kandungan itu dia sudah mulai tertolak Bapak Ibu. Kemudian pada masa kanak-kanak ada penolakan. Bahkan pada masa tua pun bisa ada penolakan. Apa contohnya Bapak Ibu? Ketika anak-anak berkata sama orang tuanya, Mama, Papa, lebih baik Mama tinggal di panti jompo aja. Itu dia merasa tertolak Bapak Ibu. Itu bisa terjadi. Padahal mungkin maksud anak-anak itu baik. Tapi tidak semua maksud baik itu bisa diterima Bapak Ibu. Itu bisa jadi satu penolakan. Kemudian kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang Bapak Ibu. Kita lihat kalau orang yang mengalami kurang kasih sayang, maka hatinya bisa luka. Kita melihat banyak ini terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan rumah tangga. Karena kurang kasih sayang, maka bisa terjadi luka. Hatinya luka. Kemudian dilukai dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Bapak Ibu makanya hati-hati dengan kata-kata kita. Kata-kata kita ini bisa menyakitkan seseorang. Bahkan ada satu istilah mengatakan ketika kata-kata kita dikeluarkan menancap pada seseorang. Itu menimbulkan bekas Bapak Ibu. Menimbulkan bekas. Makanya kita perlu hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Kadang-kadang orang kalau lagi lost control, lagi emosi, maka orang bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian pelecehan seksual Bapak Ibu. Kita banyak melihat hal yang tragis yang dialami oleh orang-orang yang mengalami pelecehan seksual. Itu hatinya luka Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang mereka tidak berani mengekspresikannya. Tapi sesungguhnya itu hati di dalamnya itu terluka. Karena merasa apa? Dilecehkan secara seksual. Kemudian dihianati Bapak Ibu. Orang yang dihianati itu biasanya bisa terluka. Misalkan pasangan-pasangan yang mengkhianati. Itu bisa terluka Bapak Ibu. Kemudian trauma masa lalu. Rupanya masa lalu itu yang dialami oleh seorang itu membawa hidupnya jadi trauma. Terbawa terus Bapak Ibu. Dan itu ternyata hatinya luka. Banyak orang memiliki trauma-trauma masa lalu Bapak Ibu. Yang dialami dalam kehidupan oleh orang tersebut. Nah itu juga yang menjadi penyebab hati seorang itu jadi terluka. Kemudian terlalu dimanjakan. Jadi Bapak Ibu hati-hati loh. Terlalu memanjakan anak juga bisa akhirnya lama-lama dia bisa luka. Kenapa? Begitu kita mulai tidak mengikuti keinginannya, hatinya jadi terluka. Kenapa? Karena terlalu dimanjakan. Sekarang Bapak Ibu Tuhan kita akan melihat dampak luka batin itu seperti apa. Apa dampak orang yang mengalami luka batin dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, secara tubuh menimbulkan berbagai penyakit. Bapak Ibu ternyata dampak luka batin secara tubuh bisa menimbulkan berbagai penyakit di dalam tubuh kita. Amsal 14:30 berkata, hati yang tenang
menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau orang lagi luka batin, nggak mungkin hatinya tenang. Dan ini apa? Berdampak kepada tubuh kita, Bapak Ibu. Satu kali ada seorang hamba Tuhan melayani seorang ibu yang dikatakan kena sakit lumpuh. Ketika dikonselingin Bapak Ibu, ternyata diketemukan ibu ini mengalami kepahitan, luka di hatinya. Karena apa? Karena suaminya. Ketika dilayani pelayanan pelepasan Bapak Ibu, terus dilayani. Dan anehnya Bapak Ibu, setelah hatinya itu dipulihkan, ibu itu jadi sembuh Bapak Ibu, jadi sehat, bisa jalan. Ternyata penyebab penyakitnya dan membuat dia bisa jalan karena ada kepahitan yang mendalam di hatinya. Ini dampak luka batin secara tubuh. Jadi Bapak Ibu jangan anggap sepele loh. Ada penyakit-penyakit dalam tubuh kita itu disebabkan bukan hanya karena faktor makanan, tapi karena hati kita sedang luka. Orang sedang mengalami luka batin, akhirnya menimbulkan berbagai penyakit di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, secara jiwa. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini ungkapan seorang nabi loh Bapak Ibu. Nabi Elia setelah dia memenangkan peperangan melawan nabi-nabi Baal. Rupanya setelah dia memenangkan peperangan melawan nabi-nabi Baal, ketika dia mendengar ada seorang istri raja bernama Isabel. Isabel, bukan Isabel Bapak Ibu. Tergantung kita mengatakannya. Namanya Isabel. Itu namanya antik ya Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang orang sebel sama dia gitu. Ya. Namanya Isabel Bapak, betul di Alkitab. Ternyata ketika Nabi Elia mendengar perkataan Isabel, dia jadi takut. Kenapa? Isabel berkata dia akan membunuh Elia, membalas atas perbuatan yang dilakukan Elia. Karena telah mengalahkan dan membunuh nabi-nabi Baalnya. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat Bapak Ibu secara jiwa ini ada dua hal. Yang pertama disebut dengan istilah ofensif. Berlebihan atau terlalu terbuka. Ya. Ucapannya pahit. Jadi orang yang luka batin secara jiwa Bapak Ibu yang disebut dengan ofensif itu kadang-kadang ucapannya pahit. Ucapannya tajam. Hati-hati loh Bapak Ibu kalau kita ngomong sama orang ini kadang ngomongnya pahit, tajam. Nah itu ada gejala-gejala tuh. Kenapa? Batinnya luka sebenarnya. Jadi ngomongnya juga kadang-kadang keluar dengan seenaknya saja dan itu tajam. Kemudian gampang emosi. Hati-hati ya Bapak Ibu yang suka gampang emosi. Ternyata ini ada luka batin nih. Gampang emosi begitu. Itu pasti ada yang gak beres di hatinya Bapak Ibu. Kemudian apa? Labil, orangnya labil. Gampang berubah, gak stabil. Kemudian apa? Suka kritik berlebihan. Nah Bapak Ibu, kita kadang suka menemukan ada orang yang suka kritik mulu. Bapak Ibu, di sisi lain kritik itu bisa membangun. Ya, kita harus akui. Di sisi lain kritik itu bisa membangun supaya apa? Oh ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau kritik itu berlebihan, orang itu mengatakan demikian terus, jangan-jangan orang itu ada kepahitan. Dia lampiaskan dengan kritik yang berlebihan.
Biasanya Bapak Ibu orang yang seperti ini cuman bisa ngomong doang. Bahasa Jermannya omdo. Bapak. Ngomong doang. Tapi nggak pernah berbuat. Kemudian suka berontak. Ada pemberontakan. Dan cenderung suka bertengkar. Jadi dikit-dikit ingin ngajak orang bertengkar Bapak Ibu. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Ini ada gejala bahwa mereka luka batin secara jiwa. Kemudian defensif. Ini lawannya Bapak Ibu. Dalam arti kata begini. Dia jadi tertutup. Bapak Ibu orang yang melayani pelayanan pelepasan orang yang terluka. Kadang-kadang dia berbicara kepada kita itu belum pada intinya. Itu baru permukaannya doang. Itu baru permukaannya saja yang dia utarakan. Tetapi belum masuk pada inti persoalannya. Dia bisa tuh menutup Bapak Ibu. Dia jadi tertutup. Terus apa yang dia perbuat di depan kita. Itu dia bisa tutupin Bapak Ibu. Tapi sebenarnya dalamnya hatinya luka. Kemudian trauma atau fobia. Kemudian pendendam. Jadi gampang pendendam. Kemudian frustasi dan patah semangat. Tadi kita lihat Elia tuh dia sempat frustasi Bapak Ibu. Ya kita manusia kan bisa mengalami seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu Tuhan. Jadi dampak secara tubuh bisa menimbulkan berbagai penyakit. Dampak secara jiwa kita jadi melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, tadi kita bisa lihat baik ofensif maupun defensif. Nah, sekarang secara roh Bapak Ibu. Dampak secara roh susah untuk mengasihi dan susah untuk intim dengan Tuhan. Susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena hatinya luka. Nggak mungkin dia bisa intim dengan Tuhan. Karena hatinya sedang robek. Hatinya sedang luka. Bapak Ibu. Ada seorang anak yang dia pernah dilukai oleh ayahnya. Dia gak suka dengar lagu misalnya begini. Bapa engkau sungguh baik. Dia gak terima. Dia gak terima Bapak Ibu. Karena hatinya dilukai oleh bapaknya. Dia gak akan bisa terima itu Bapak Ibu. Nah ini dampak luka batin atas hidup seseorang. Secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Dikatakan secara roh susah untuk mengasihi dan susah untuk intim dengan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana bisa mengalami pemulihan hati. Ada beberapa hal yang kita akan bahas secara cepat. Yang pertama, kita harus mengakui dan ceritakan luka kita kepada Tuhan. Atau kita datang kepada gembala. Atau kita datang kepada konselor. Atau kepada teman seiman yang dewasa rohaninya. Dalam hal ini orang tersebut intinya bisa dipercaya. Mesti bisa dipercaya Bapak Ibu. Cari orang sebagai mentor kita. Untuk kita bisa ceritakan isi hati kita kepada orang yang bisa dipercaya. Enggak boleh orang yang bocor mulut. Bapak Ibu tahu ya bocor mulut. Mulutnya itu bocor. Enggak bisa nyimpen rahasia. Akhirnya bisa keliling-keliling tuh. Perkataan itu bisa keliling-keliling. Nah, Bapak Ibu Tuhan, Alkitab berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, kita perlu mengakui, menciptakan luka hati kita kepada Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan hati saya luka. Hati saya luka Tuhan. Hati saya sakit. Saya perlu ditolong oleh Tuhan. Karena saya tahu hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan luka hati saya. Kita utarakan sama Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kita ceritakan apa yang menjadi
kepahitan kita ceritakan sama Tuhan. Saya percaya itu adalah alamat yang paling tepat Bapak Ibu. Kita sampaikan kepada Tuhan. Itu langkah pertama yang kita mesti lakukan Bapak Ibu. Yang kedua, mengampuni. Nah ini kadang-kadang susah. Bisa gak kita mau ngampuni Bapak Ibu? Kita ampuni dia. Orang bilang ngomong mah gampang. Berbicara ngampuni mah gampang. Tapi prakteknya gak segampang itu. Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan apa? Telah mengampuni kamu. Telah mengampuni kita. Kamu perbuat apa? Jugalah demikian. Jadi mengampuni itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Memang gak gampang. Bapak Ibu ketika kita belum bisa mengampuni. Artinya kita masih diikat dengan roh. Roh kegelapan itu bekerja. Makanya ketika kita mau mengampuni gak bisa. Dia ingetin tuh Bapak Ibu. Dia ingetin apa? Dia ingetin apa? Kejahatan orang itu. Ketika kita mau mengampuni nih, dia ingetin kejahatannya. Bener juga ya. Bener-bener nih orang nyakitin hati saya banget nih. Dia ingetin Bapak Ibu. Itu siapa? Itu pekerjaan roh. Roh jahat. Makanya ada seorang hamba Tuhan menulis sebuah buku ketika kita bisa mengampuni roh jahat itu kalah. Dan kita satu jadi apa? Plong. Bapak tahu plong? Ketika manusia bisa mengampuni dari hatinya. Saat itu hatinya jadi plong. Tapi selama dia belum bisa mengampuni, hatinya akan tetap luka. Yang ketiga, penolakan pembenaran pikiran. Apa artinya Bapak Ibu? Kadang kita merasa saya ini nih dizolimi nih. Saya ini orang yang dizolimi, saya ini orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Dan mulai kita berpikir kita ini udah benar, tapi kok dia begitu ya. Saya udah bertindak benar, tapi kok dia jahat sama saya. Kok dia bisa melakukan hal itu kepada saya, tega-teganya dia. Kita mulai kita harus bisa menolak pembenaran pikiran kita Bapak Ibu. Sebab apa? Kalau Tuhan izinkan itu semua terjadi, Roma 8:28 digenapi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bisa gak kita terima itu Bapak Ibu? Yang terakhir. Mengizinkan Roh Kudus menjamah hati kita dan menerima pemulihan. Izinkan Roh Kudus Bapak Ibu, jamah hati kita. Hati kita yang luka, hati kita yang keras, hati kita yang sedang sakit. Izinkan Roh Kudus jamah hati kita Bapak Ibu. Dan kalau Roh Kudus kita izinkan menjamah hati kita, dan kita percaya kita akan menerima pemulihan dari Tuhan. Saya katakan dari awal, hanya Tuhan yang bisa memulihkan hati kita. Bapak Ibu, coba kita ingat tadi ayat dari Mazmur 147, bisa ditayangkan kembali. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Artinya Tuhan bisa menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka hati di dalam setiap hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, langkah yang pertama, ceritakan sama Tuhan. Kemudian mengampuni. Yang ketiga, menolak pembenaran pikiran. Yang keempat, mengizinkan Roh Kudus menjamah hati kita dan menerima pemulihan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita kembali menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, 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 haleluya. Kau ku sembah,
Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Roh Kudus, pimpin kami kembali untuk masuk dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Roh Kudus, meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Roh Kudus mampukan kami. Bahkan Roh Kudus saat ini melihat setiap hati-hati kami yang datang. Tuhan, kalau ada yang terluka, sembuhkan luka hati kami, pulihkan luka hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan pagi ini? Kalau ada, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Kau ku sembah. Terus Bapak Ibu kita menyembah dengan lagu ini. Haleluya. Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Di tempat ini nama-Mu diagungkan, dimuliakan dan disembah. Di tempat nama-Mu diberitakan dan diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau lihat setiap tangan diangkat pagi ini, Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau melihat setiap tangan diangkat. Baik kami ada di tempat ini, maupun kami ada di rumah Tuhan. Engkau lihat tangan kami, terlebih Engkau lihat hati-hati kami. Tuhan, tolong keadaan kami saat ini, karena kami tahu hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Hanya Tuhan yang bisa membalut luka hati kami. Hanya Tuhan bisa memberikan kami pertolongan, kemenangan, dan jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu angkat tangan, imani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terimalah, terimalah pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami imani itu terjadi buat hidup kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan Yesus yang dapat menolong hidup kami dan menyembuhkan luka-luka hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan, atas perbuatan-Mu yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Kami sadar hari ini kami ada, itu karena kemurahan hati Tuhan, karena perbuatan Allah yang besar dan ajaib yang Allah nyatakan dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan atau usaha kami. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sudah angkat tangan, mereka pulang akan terima kemenangan dari Tuhan. Amin.
Kami imani itu terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi menyerahkan seluruh jemaat GBI di alamat Geraha Pena dan Ruko Geraha Niaga ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Secara khusus saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dalam nama Yesus, kami memberkati TNI, kami memberkati Polri Tuhan. Kami memberkati seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhanlah sebagai kepala gereja yang selalu menolong gereja-gerejanya dimanapun gereja itu berada. Baik di desa, di pedalaman, Tuhan pasti tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Puji Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita pagi ini. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kembali selamat memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Puji Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 28 November 2021. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti ibadah, harap mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Selanjutnya ibadah Natal Wanita diadakan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Ada acara tukar kado minimal Rp50.000 dan kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH. Ibadah raya pada hari Minggu 5 Desember 2021 akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah 1 pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah Natal umum GBI Geraha Pena akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut, yaitu yang pertama, ibadah tanggal 24 Desember yaitu ibadah malam Natal diadakan sebanyak 3 kali ibadah pukul 15, 17, dan 19 WIB. Jadi pukul 3 sore, 5 sore, dan 7 sore ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang selanjutnya ibadah tanggal 25 Desember, ibadah Natalnya 4 kali ibadah pukul 8 dan 10 itu untuk yang pagi, dan untuk yang sore yaitu pukul 4 sore dan 6 sore bertempatnya di Ruko Geraha Niaga.
Nah, sehubungan dengan penetapan PPKM level 3 pada tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, maka setiap ibadah di tanggal 24 dan 25 Desember ini akan dibatasi ya, maksimal 50 orang setiap jam ibadahnya. Untuk itu, mulai minggu ini, 28 November hari ini, akan dibuka pendaftaran untuk mengikuti ibadah Natal. Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah Natal agar mendaftarkan diri dengan mengisi langsung form yang disediakan di depan dengan mencantumkan nomor telepon dan juga paraf Bapak Ibu. Bila jumlahnya sudah mencapai 50 orang, maka mohon maaf, pendaftaran diri untuk jam yang dimaksud akan ditutup dan dapat memilih jam ibadah lainnya. Mohon perhatian jemaat akan hal ini, terima kasih. Dan sehubungan dengan peraturan yang diterapkan pihak Gedung Geraha Pena, maka sejak hari ini setiap kali keluar masuk gedung, jemaat diharapkan meng-scan barcode yang sudah disediakan di depan lift lantai dasar. Ini untuk Bapak Ibu jemaat yang beribadah di Gedung Geraha Pena. Dan selanjutnya dalam rangka persiapan Natal GBI dengan alamat Geraha Pena, gereja mempersiapkan amplop persembahan Natal bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal, dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang telah dibagikan. Selanjutnya kita lihat laporan persembahan Natal per tanggal 14 Oktober 2021, ya bisa dilihat. Dan juga tanggal 21 Oktober sekian, jumlahnya juga bisa kita lihat ya, 4 juta sekian. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GB Geraha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Sekian warta Jumat minggu ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, minta tolong kerjasamanya untuk persiapan ibadah Natal kita. Secara khusus bagi Bapak Ibu untuk mau mendaftar. Bukannya kita mau mempersulit Bapak Ibu, tetapi ini jadi satu prokes yang sedang diterapkan oleh pemerintah. Kalau Bapak Ibu melihat peraturannya, maka gereja harus membuat gugus COVID dan kerjasama dengan gugus COVID dengan lingkungan. Kemudian mesti ngisi barcode, ya, peduli lindungi dan sebagainya. Terus disediakan disinfektan dan sebagai gedung harus disemprot sebagaimana. Karena apa? Kita tahu maksud pemerintah itu sangat baik, mencegah supaya jangan terjadi gelombang ketiga. Saya percaya Bapak Ibu setuju dengan hal ini ya. Kita sama-sama mendukung program pemerintah. Makanya kenapa kita bikin ibadah 3 kali malam kudus, kenapa kita bikin ibadah 4 kali di hari tanggal 25 itu, karena apa? Kita tidak mau terjadi kerumunan massa yang banyak, maka kita batasi. Kalau Bapak Ibu 50 sini kan saya rasa nggak akan begitu banyak dan kita lebih nyaman juga ibadah. Jadi tolong kerjasama Bapak Ibu untuk ngisi absen dan juga tolong jangan rubah-rubah jam, karena nanti panit kita ini jadi agak susah untuk ngaturnya begitu ya. Ya saya percaya Bapak Ibu kita bisa kerjasama yang baik. Amin. Ya kita bisa untuk mempersiapkan Natal dengan lebih baik lagi. Terlebih supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya kita berdoa bahwa Indonesia tidak akan mengalami gelombang ketiga. Amin. Itu yang kita imani dan kita doakan selalu Bapak Ibu. Kalau kita lihat dengar berita di dunia sekarang, di Eropa Bapak Ibu, ini sedang marak lagi. Di Belanda dibikin lockdown mulai ribut. Di Jerman, di Austria Bapak Ibu. Ya, kalau kita dengar berita kita jadi takut Bapak Ibu. Tapi kita percaya kita punya Tuhan di sini. Amin. Tuhan kita tetap sama, tidak pernah berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Makanya perlu kerjasama. Tuhan menolong kita, kita pun mesti kerjasama dengan Tuhan. Itu bagian kita. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Tuhan selalu menolongku. Kita akan tutup dengan doa berkat. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati
yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara. karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Mari kita katakan dengan iman. Tuhan selalu Menolongku, amin, amin. Selalu menjagaku, haleluya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, amin. Oh, Tuhan selalu menolongku, haleluya. Selalu menjagaku, amin. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar aduh